Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Fajar Rahmat. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang inventory atau perhitungan. Baik, langsung ke materi ya. Oke, baik, sudah masuk ya screen-nya. Saya ini. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang inventory. Nah, inventory ini PSAK yang mengatur tentang persediaan atau inventory adalah PSAK nomor 14. Dan hari ini kita bakal membahas 4 macam, yaitu pertama persediaan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, pada ini pertama nih kita pada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini seperti yang dijelaskan pada minggu lalu, yaitu perusahaan yang perusahaan yang persediaannya berupa barang dagangan atau business inventory atau inventory. Nah, persediaan ini berupa barang dagangan yang kita beli atau yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, persediaan barang dagangan ini merupakan bagian dari aset lancar, teman-teman semua, dan akan memberikan manfaat ketika barang tersebut sudah terjual. Nah, yang kedua yaitu persediaan pada perusahaan manufaktur. Nah, dari perusahaan manufaktur ini terdiri dari 3 macam, teman-teman. Ada 3 persediaannya. Yang pertama persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini itu persediaan yang berupa bahan yang akan diproses dalam proses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, berbeda dengan persediaan barang dagang tadi, persediaan bahan baku sudah dikatakan memberikan manfaat ketika barang tersebut sudah digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses ini, teman-teman, itu persediaan ya berupa barang yang belum selesai sampai akhir periode, kemudian perusahaan telah mau menyusun laporan keuangan, tapi barang belum selesai. Dan sampai akhir periode dia telah barang tersebut tadi telah menyerap biaya produksi menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dan menyerap kembali biaya produksi. Ketiga nih persediaan barang jadi. Nah, untuk persediaan barang jadi ini adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan-tahapan pada proses produksi tadi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau kita serahkan nih, perusahaan serahkan kepada pemesan yang telah memesan barang dagang tadi. Nah, ini teman-teman sama nih, ketiga jenis persediaan ini sama-sama termasuk dari aset lancar dan akan kita laporkan pada laporan posisi keuangan. Nah, yang kedua nih, belajar yang kedua yaitu penentuan kuantitas unit barang dagangan. Nah, penentuan kuantitas unit barang dagangan ini, teman-teman, adalah fungsinya untuk menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Nah, cara menentukannya itu ada 2. Yang pertama menggunakan sistem pencatatan perpetual, dan kedua menggunakan sistem pencatatan periodik. Yang pertama nih, sistem pencatatan perpetual ini menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang kita gunakan untuk mencatat mutasi atau mencatat transaksi yang berhubungan langsung dengan langsung dengan persediaan barang dagang. Nah, jumlah kuantitas tadi akan kita ketahui nih, jumlah kuantitas barang tadi akan selalu kita ketahui setiap saat dengan melihat catatan pada kartu persediaan tersebut. Namun, ada yang perlu kita ingat nih. Yang perlu kita ingat itu terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya yang ada di gudang itu bisa jadi berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena banyak faktor hal, teman-teman. Mungkin karena barang tersebut rusak, atau mungkin barang tersebut cacat, atau mungkin gudangnya tidak aman sehingga barang tersebut dicuri, atau mungkin barang tersebut sensitif sehingga mudah pecah atau pecah pada saat di gudang. Nah, perusahaan ini dengan metode perpetual ini, sistem pencatatan perpetual ini, perusahaan
diharuskan juga, bukan diharuskan sih, opsional sifatnya, untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan perhitungan secara fisik, maaf ya, untuk melakukan perhitungan secara fisik persediaan pada setiap akhir periode. Nah, jika terdapat perbedaan antara unit barang yang tersisa ya, dengan catatan kartu persediaan, maka harus dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini untuk membuat perhitungan fisik itu sama dengan kartu persediaan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua nih, sistem pencatatan secara periodik. Nah, untuk sistem pencatatan periodik ini, jumlah kuantitas barang atau barang dagangan kita itu pada setiap akhir periode baru kita bisa ketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik. Nah, persediaan ini, kita menghitung persediaan ini meliputi dari jumlah, berat, kondisinya, atau unitnya dan sebagainya lah. Pokoknya hasil dari perhitungan fisik ini berupa jumlah barang dagangan yang masih tersisa dalam satuan unit, masih dalam satuan unit. Selanjutnya, perusahaan itu akan menghitung nilai persediaan barang dagangan akhir. Caranya gimana, teman-teman? Caranya dengan mengalihkan unit yang masih tersisa, ya, tersisa hasil dari perhitungan fisik tadi dengan harga perolehan per unit. Nah, itu untuk sistem periodik. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Nah, ini permasalahan ini dalam menentukan kuantitas persediaan, yang pertama kita harus ada permasalahan yang muncul adalah pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau good in transit kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Nah, ini kenapa muncul? Karena pelaporan pada setiap akhir periode itu disebabkan karena adanya barang dagangan yang kita beli. Kita sudah beli barang dagangan. Nah, namun kondisinya masih dalam pengiriman. Nah, sehingga belum sampai kan barang ini perusahaan. Misalnya kita beli pada tanggal 28. Nah, diasumsikan bahwa barang dagangan itu sampai di gudang kita itu tanggal 2. Artinya kita kan sudah melakukan pencatatan tuh pada di akhir periode, tapi barang belum dikirim. Nah, ini kan menjadi dilema ya dari perusahaan, apakah sudah diakui sebagai persediaan atau belum. Nah, untuk pengakuan ini bisa menggunakan dua syarat tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Syarat pertama syarat pengiriman pertama menggunakan FOB shipping point, yang kedua FOB destination point. Nah, apa sih yang membedakan ini? Nah, untuk kita cari syarat kesepakatan ini yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli, kita ketahui nih, kalau FOB shipping point itu syarat kesepakatan antara kepemilikan barang, ya, kepemilikan barang ya yang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga biaya angkutnya ditanggung oleh si pembeli. Nah, ini jika perusahaan menerapkan kebijakan seperti ini, maka di akhir periode untuk metode FOB shipping point, perusahaan boleh mencatat sebagai persediaan barang dagang jika dia menggunakan syarat FOB shipping point. Karena ketika barang tersebut masih berada di gudang penjual, itu sudah diakui sebagai persediaan kita dan biaya angkutnya ditanggung oleh kita sebagai pembeli. Nah, untuk kebalikannya FOB discrimination point ini, teman-teman, suatu syarat kesepakatan ya, syarat kesepakatan antara penjual dengan pembeli atas barang dagang ya, itu barang tersebut sudah diakui ketika sudah sampai pada gudang pembeli atau gudang perusahaan kita atau gudang kita lah bisa dibilang. Nah, jadi jika barang kita sudah sampai perusahaan kita, baru diakui sebagai persediaan atau persediaan barang dagang kita. Nah, biaya angkutnya ini ditanggung penjual bedanya. Nah, maka dari itu untuk FOB destination point, jika barang belum sampai pada gudang kita, maka belum diakui sebagai persediaan, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, selanjutnya tentang permasalahan selanjutnya barang konsinyasi. Nah, untuk barang konsinyasi ini teman-teman disebut juga dengan barang titipan. Nah, barang ini milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh
dititipkan mereka kepada kita, perusahaan kita ya, untuk dijualkan. Misalnya saya punya donat, saya nitip ke perusahaan A, kemudian perusahaan menjualkan donat tersebut. Nah, itu disebut barang konsinyasi. Nah, barang konsinyasi itu tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh pihak yang menjualkan. Tidak boleh, karena kepemilikan atas barang itu masih hak milik dari yang menitipkan tadi, yang si penitip tadi, saya sebagai penitip tadi, itu barang saya. Si perusahaan A tidak boleh mengakuinya sebagai persediaan. Itu untuk barang konsinyasi. Nah, kemudian teman-teman, masalah yang ketiga, yang pembahasan kita yang ketiga, itu metode penilaian persediaan. Nah, metode penilaian persediaan ini menggunakan biasanya kita ini menentukan untuk metode penilaian persediaan ini menentukan nilai persediaan penilaian persediaan ini adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang yang terdapat laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa nih metode penilaian persediaan. Antara ini kita bahas satu aja ya untuk minggu ini tentang metode harga perolehan. Nah, untuk metode harga perolehan ini, kalau belum tahu teman-teman, persediaan itu menggunakan harga perolehan, ya, menggunakan harga perolehan. Nah, yang berarti nilai persediaan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Nah, sedangkan teman-teman mungkin masih bertanya, minggu lalu sebenarnya sudah dijelaskan, tapi saya ulangi lagi, harga perolehan itu adalah semua pengeluaran atau semua biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk kita jual. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah barang dagangan itu tidak mungkin sama semua dong, harga perolehannya tentu berbeda. Nah, maka dari itu ada beberapa cara menentukannya nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yang pertama dengan identifikasi khusus. Nah, identifikasi khusus ini untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misalnya mobil atau motor. Nah, ini nilai persediaan dagangan akhirnya dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periodenya dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Oke, yang kedua nih, dengan asumsi arus harga perolehan. Ada tiga, ada FIFO, LIFO, dan average. Nah, dari ketiga ini, metode LIFO itu tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena dengan menggunakan asumsi LIFO ini, nilai persediaan yang disajikan pada laporan keuangan tidak relevan, teman-teman, dengan harga yang berlaku pada saat ini. Ya, maaf. Tidak relevan dengan harga berlaku pada saat ini. Nah, hal ini karena ya asumsi LIFO ini nilai persediaan barang dagangan akhirnya itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Nah, dia itu diurut dengan harga perolehan awal. Jadi makanya itu tidak relevan, teman-teman. Untuk LIFO sendiri itu asumsinya harga perolehan itu di mana nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Nah, urutnya itu baru urut harga perolehan awal, perolehan akhir. Nah, untuk average method ini atau metode rata-rata ya, metode rata ini asumsinya itu harga perolehan itu nilai persediaan barang dagang itu dihitungnya dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, untuk menentukan harga rata-rata per unit ini bisa dihitung dengan dua cara, menggunakan rata-rata sederhana, bisa dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Untuk rumus untuk rata-rata sederhana itu harga perolehan rata-rata per unit sama dengan harga perolehan dalam satu periode, ditotalkan tuh, kemudian N di sini N itu N atau berupa perubahan harga perolehan. Nah, itu didapatlah harga perolehan. Itu menggunakan rata-rata sederhana. Untuk rata-rata tertimbang lebih simpel ya, karena harga perolehan rata-rata per unit itu didapat dari cost of available for sale. Nah, dibagi dengan total unit available for sale. Oke, baik teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada minggu ini. Kita lanjut nanti inventory part 2 pada minggu depan. Terima kasih telah menonton.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.